Selamat siang pemirsa, bersama saya di Breaking News hari ini. Pemirsa, DPR resmi mengesahkan RUU KUHP 2025. Namun proses penyusunannya menuai kritik tajam dari kelompok masyarakat sipil. Koalisi masyarakat sipil menyebut pembahasan RUU dilakukan tidak transparan. Permohonan informasi publik tidak dijawab. Pertemuan tertutup diklaim sebagai RDPU dan masukan mereka tidak pernah diakomodasi. Mereka juga menyoroti draft yang muncul tiba-tiba serta pembahasan panjang yang hanya berlangsung 2 hari. Pemerintah membela diri. Wakil Menteri Hukum menegaskan RUU KUHP harus disahkan tahun ini karena berkaitan langsung dengan pemberlakuan KUHP pada tahun 2026. Namun para peneliti hukum menilai prosesnya tergesa-gesa dan minim partisipasi publik yang substansial. Di sisi lain, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyebut bahwa hoaks beredar terkait RUU KUHP termasuk isu penyadapan dan pemblokiran rekening tanpa izin pengadilan. Meski begitu, sejumlah peneliti menegaskan pasal-pasal tentang keadaan mendesak tetap membuka celah penyalahgunaan kewenangan. Baik pemirsa, di sini saya bersama Sophia Al-Husna Mutasa, salah satu mahasiswa dari Untirta yang akan ditanyakan pendapatnya mengenai peran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Baik, Sophia, bagaimana pendapat Anda mengenai bagaimana peran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Nah ya, jadi kalau misalkan kita lihat nih proses pembahasan mengenai RUU KUHP yang telah disahkan oleh pemerintah. Nah, di sini itu peran Pancasilanya yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum yang tentu saja ada di Indonesia gitu kan. Nah, harusnya ini tuh bisa bersifat jelas baik dalam cara penyusunannya maupun isi aturannya. Nah, pertama, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan ini mensyaratkan proses legislasi yang terbuka dan benar-benar melibatkan masyarakatnya. Namun, faktanya bahwa permohonan informasi publik tidak dijawab. Terus pertemuan yang diadakan juga dilakukan secara tertutup gitu kan. Dan masukan masyarakat sipil tentunya tidak terlalu diakomodasi oleh pemerintah. Nah, yang dari sini itu menunjukkan bahwa prinsip permusyawaratan belum dijalankan secara utuh. Padahal, undang-undang yang berlandaskan Pancasila harusnya lahir dan prosesnya itu harus inklusif. Nah, yang kedua, dari sisi substansinya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ini tuh mengingatkan bahwa hukum harusnya melindungi hak-hak warga negaranya. Ketika misal ada pasal-pasal yang dinilai terlalu memberi keleluasan kepada aparat, misalnya tentang penyitaan barang atau penyadapan dalam keadaan mendesak yang kriterianya sangat lentur. Ini justru berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi. Yang ketiga, sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga mengharuskan bahwa setiap tindakan penegak hukum dilakukan secara proporsional dan menghormati martabat manusia. Jika regulasi baru membuka ruang tindakan tanpa kontrol pengadilan, tentu nilai kemanusiaan itu dipertaruhkan. Jadi, kalau misalkan membuat nilai-nilai yang harusnya ada di RUU KUHP ini, pemerintah juga harus menyangkutkan masyarakatnya ke dalam peraturan hukum yang telah disahkan itu di RUU itu dengan cara ya ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita sama-sama manusia gitu. Pemerintah juga tentu saja manusia, masyarakatnya tentu saja manusia, dan kita juga harus bersikap adil dan juga beradab gitu. Walaupun ya kita bisa dibilang berbeda kastanya atau pekerjaan yang kita punya masing-masingnya juga berbeda gitu dengan pemerintah, tetapi di sini kita itu harus menghormati martabat sesama manusianya. Jadi kalau ditanya perannya, Pancasila ini seharusnya menjadi kompas moral dan arah pembentukan RUU KUHP. Tapi dari dinamika yang terjadi, terlihat masih ada kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dan praktik legislasi kita. Itu yang harus diperbaiki ke depannya. Baik Sophia, terima kasih atas pendapat Anda dalam wawancara kami kali ini. Pemirsa, kita lanjut kepada analisis kesesuaian pasal RKUHP 2025 dengan nilai-nilai Pancasila dan apa dampak yang dapat terjadi akibat kondisi tersebut. Yang pertama pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana nilai utamanya yaitu penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan atas hak privasi,
dan pencegahan kesewenang-wenangan aparat. Isu dalam RUU KUHP 2025 yaitu adanya kewenangan penyadapan, penyitaan, dan pemblokiran tanpa izin pengadilan dengan alasan keadaan mendesak. Potensi tindakan seperti penggeledahan dan penahanan di tahap penyelidikan. Analisis kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila yaitu nilai kemanusiaan, menuntut jaminan perlindungan HAM dan pembatasan kekuasaan aparat. Ketentuan keadaan mendesak yang terlalu lentur membuka ruang perlakuan tidak manusiawi dan pelanggaran privasi. Yang kedua yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana nilai utamanya yaitu hukum harus adil, tidak memihak, dan menjamin perlindungan yang sama untuk semua warga. Isu dalam RUU KUHP 2025, di mana banyak pasal memberikan kewenangan besar pada polisi dibandingkan PPNS atau penyidik lembaga lain. Proses legislasi dinilai tergesa-gesa sehingga substansi RUU kurang diuji secara ilmiah. Analisis kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila yaitu jika kewenangan tidak proporsional dan pembahasan dilakukan tanpa analisis akademik yang kuat, maka keadilan berpotensi timpang. Yang ketiga yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana nilai utamanya yaitu partisipasi publik, musyawarah, keterbukaan, dan kebijakan yang dihasilkan secara demokratis. Isu dalam proses penyusunan RUU KUHP, di mana draft muncul tiba-tiba dan tidak dipublikasikan kepada publik. Selanjutnya, pertemuan dengan masyarakat sipil diklaim sebagai RDPU meski substansi tidak dibahas, dan juga masukan masyarakat tidak diakomodasi. Analisis kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila yaitu proses pengesahan tanpa partisipasi publik yang bermakna bertentangan dengan semangat sila keempat. Demokrasi bukan hanya formalitas, melainkan kebijakan harus dibahas dengan musyawarah, transparansi, dan keberimbangan suara. Yang keempat yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana nilai utamanya yaitu kebijakan negara harus menjaga stabilitas, kepercayaan publik, dan tidak menimbulkan polarisasi. Analisis kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila yaitu kontroversi kuat dan minimnya transparansi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Ketidakpercayaan ini dapat memicu konflik sosial, memperbesar jurang antara negara dan warga, dan melemahkan legitimasi hukum. Yang kelima yaitu pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Relevansi sila ini menekankan moralitas, kejujuran, dan integritas dalam pembuatan kebijakan, di mana jika dianalisis dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu jika proses legislasi dianggap diorkestrasi atau menyesatkan publik, maka hal tersebut tidak sesuai dengan nilai kejujuran dan integritas yang melekat pada sila pertama. Pemirsa, di sini ada dampak yang dapat terjadi akibat kondisi tersebut. Dampak yang pertama yaitu potensi penyalahgunaan kewenangan aparat. Penyadapan, penyitaan, dan pemblokiran tanpa izin pengadilan dapat digunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, atau intimidasi. Aparat dapat bertindak sewenang-wenang karena batas hukum kurang jelas. Dampaknya yaitu pelanggaran HAM, ketidakamanan digital, dan munculnya ketakutan dalam masyarakat. Dampak yang kedua, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penegak hukum. Proses yang tergesa-gesa dan kurang transparan membuat publik meragukan integritas pemerintah. Dampaknya, masyarakat enggan melapor kasus hukum dan legitimasi hukum baru dipertanyakan. Dampak yang ketiga yaitu ketidakadilan dalam penegakan hukum. Kewenangan yang timpang atau lebih besar di kepolisian bisa membuat perlakuan hukum tidak merata. Dampaknya, kelompok marginal lebih rentan dikriminalisasi dan juga sistem peradilan makin tidak setara. Dampak yang keempat yaitu konflik hukum dengan prinsip HAM internasional. Beberapa ketentuan berpotensi bertentangan dengan standar internasional, khususnya terkait privasi dan due proses. Dampaknya yaitu mendapat kritik internasional, memperburuk citra Indonesia, dan berpotensi gugatan ke MK meningkat. Dampak terakhir yaitu turunnya kualitas demokrasi. Jika partisipasi publik diabaikan, Indonesia beresiko mengarah pada pembentukan hukum yang elitis dan tidak responsif. Dampaknya yaitu demokrasi prosedural tanpa substansi dan pengambilan kebijakan makin tertutup. Baik pemirsa, kita lanjut untuk mewawancarai salah satu mahasiswa yang masih sama dari Untirta untuk ditanyakan pendapat. Baik, bersama Mila Cahyanti Nuraini.
Bagaimana pendapat Anda mengenai upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggapi hal tersebut? Menurut saya, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk menanggapi situasi ini. Yang pertama, mendorong transparansi. DPR dan pemerintah harus membuka seluruh draft dan catatan pembahasan RUU KUHP agar publik dapat mengawasi prosesnya. Tanpa keterbukaan, sulit memastikan apakah aturan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Yang kedua, memperkuat partisipasi publik. Organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas hukum harus terus memberikan masukan tertulis maupun lisan. Meskipun proses yang ada sekarang terkesan tertutup, itu penting untuk menunjukkan bahwa kritik dan masukan tidak berhenti hanya karena tidak diakomodasi. Nah, yang ketiga, meningkatkan literasi hukum di masyarakat. Banyak informasi simpang siur yang disebut hoax. Publik perlu memahami apa isi pasal-pasal RUU KUHP agar bisa menilai secara objektif, bukan hanya berdasar kabar yang beredar. Yang keempat, melakukan advokasi berkelanjutan jika ditemukan pasal-pasal yang bermasalah. Jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi bisa ditempuh setelah undang-undang disahkan. Ini adalah mekanisme hukum yang sah untuk menguji aturan yang dianggap merugikan hak warga. Nah, dan yang terakhir, terus mengawasi implementasinya. Karena pada akhirnya, persoalan bukan hanya apa yang tertulis dalam RUU, tetapi bagaimana aparat menegakkan hukum di lapangan. Pengawasan publik adalah kunci agar kewenangan penyidik tidak disalahgunakan. Baik, terima kasih untuk Mila atas penjelasannya dalam wawancara kali ini. Pemirsa, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada Breaking News hari ini. Saya Siti Rohmatia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.